Shalom teman-teman semua yang ada di gereja dan juga teman-teman semua yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kita hari ini untuk melakukan persekutuan pemuda remaja pada hari ini. Sebelumnya mari kita tutup mata kita sejenak. Mari kita renungkan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita hari ini, karena kasih-Nya kepada kita semua hingga kita hari ini dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita buka acara hari ini, kita pujikan bersama-sama berkat kemuliaan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hari ini sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Dan juga Tuhan, kami hari ini akan melaksanakan kegiatan rutin kami, kegiatan pemahaman Alkitab Pemuda Remaja GKJ Wonogiri. Kiranya Tuhan selalu berkati kami, lancarkanlah semua kegiatan kami pada hari ini. Lancarkanlah acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan berkati teman-teman kami yang ada di rumah, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan
selalu lindungi mereka. Dan sekarang kami mau memulai acara hari ini, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom juga teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, sebelum kita memasuki acara pada hari ini, mari kita pujikan bersama-sama di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Baik teman-teman semua, sebelum kita memasuki firman, saya akan membacakan sebuah ayat Alkitab yang terambil dari Yesaya 55 ayat 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ya teman-teman, Tuhan di sini melogika bahwa firman-Nya, janji-janjinya itu seperti hujan dan salju yang turun dari langit mengairi bumi dan menyuburkannya. Kita tahu bahwa kalau hujan sudah turun, hujan tidak mungkin akan kembali naik ke atas lagi. Tetapi hujan akan diterima oleh tanah dan membuat tumbuhan subur dan menjadi tanaman-tanaman, biji-bijian, buah-buahan, lalu memberi kehidupan juga kepada kita semua. Demikian juga setiap janji-janji firman yang sudah keluar dari mulutnya
untuk hidup kita tidak akan mungkin kembali lagi kepada Tuhan dengan sia-sia. Tetapi Tuhan juga menjamin akan berhasil. Untuk itu, marilah kita meresponi kebenaran ini dengan menyanyikan pujian Ku Percaya Janjimu. Tak akan ku ragu
ku percaya. Oke, mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami mau percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu itu seperti hujan dan salju yang turun membasahi bumi dan tidak mungkin kembali ke atas dengan sia-sia. Kami saat ini juga mau menerima firman-Mu itu di dalam hidup kami. Biarlah hati kami ini masing-masing saat ini boleh menjadi tanah yang subur, yang gembur, yang terbuka terhadap setiap firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, berbicaralah Tuhan, kami mau mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Luar biasa. Tim musik gimana kabarnya? Luar biasa ya. Ada yang sedang mengalami kelelahan? Atau mungkin jenuh gitu ya, sumpek menjalani rutinitas tiap hari monoton gitu, itu aja. Ada OVB? Yang lain? Pastinya ada. Oh ada ya, oke. Teman-teman yang di rumah mungkin juga mengalami kelelahan atau kejenuhan begitu ya, sama kayak teman-teman di sini karena rutinitas sehari-hari, sumpek seperti itu. Jadi kelelahan itu enggak hanya kelelahan secara fisik ya teman-teman, mungkin juga lelah menanti kok coronanya enggak selesai-selesai, mungkin lelah menanti doanya kok belum dijawab-jawab ya sama Tuhan, mungkin mendoakan sesuatu tapi kok Tuhan belum menjawab, kok lama ya. Sebenarnya apa yang salah dengan doaku, mungkin seperti itu, atau apa yang kurang nih sama diriku di mata Tuhan begitu. Atau mungkin juga kelelahan menghadapi seseorang begitu, yang diizinkan Tuhan itu hadir dalam hidup kita, menghadapi orang yang sulit seperti itu, mungkin ada, gitu ya. Tema kita pada PA sore hari ini kiranya menjawab ya kebutuhan kita akan kelelahan, baik itu secara jasmani maupun secara batin, secara psikis gitu ya. Mari kita bersama-sama belajar dari kisah seorang Nabi Elia. Kita akan buka di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Kita akan membaca bergantian ya teman-teman, MC dan juga singer. Silakan membaca 2 pasal. Karena inilah 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Dibaca secara cepat saja, 2 ayat. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya,
Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, "Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya akan memulai PA Pemuda Remaja pada sore hari ini dengan sebuah curhatan seperti itu, sebuah kata-kata dari seorang teman saya gitu. Bunyinya seperti ini dalam bahasa Jawa ya teman-teman. Aku kalau lagi kesel, lagi nesu, aku ora eling sopo-sopo, ora eling opo-opo gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau aku lagi kelelahan, lagi marah gitu, aku jadi nggak bisa mikir gitu. Kata-kataku atau tindakanku ini nanti akan merugikan orang lain apa enggak? Kata-kataku atau tindakanku ini akan melukai orang lain apa enggak? Seperti itu. Dan rupanya teman-teman saya yang lainnya begitu juga sharing hal yang serupa seperti itu, mirip-mirip gitu ya. Di Alkitab ini ada sebuah kisah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Nabi Elia. Ternyata dia juga mengalami kelelahan juga teman-teman. Dia adalah Nabi Tuhan yang dipakai luar biasa, tapi suatu waktu dia ini akhirnya down, akhirnya kelelahan, terus juga gayanya itu dia
stres, frustasi gitu, sampai maunya pulang aja atau mati aja gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Jadi Nabi Elia ini diancam oleh seorang ratu, namanya Ratu Isabel, bukan Isabel gitu ya, namanya Ratu Isabel. Dia ini adalah istri Raja Ahab, Raja Israel yang di Samaria begitu. Nah, kenapa Ratu Isabel ini mau mengancam untuk membunuh Nabi Elia? Jadi karena sebelumnya Elia ini sudah memusnahkan 450 nabi Baal yang disembah oleh Ratu Isabel dan Ahab, dan juga yang nabi-nabinya dan juga orang-orang pada waktu itu gitu ya. Jadi Isabel ini marah sekali sama Elia dan dia pengen membunuh Elia begitu ya. Nah, Nabi Elia yang seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita baca kisah sebelumnya itu, Elia pada waktu kekeringan di Israel, dia mendapat pemeliharaan Tuhan berupa roti pada pagi hari dan juga daging pada sore hari di tepi sungai Kerit. Ya, di sungai Kerit itu adalah sebuah sungai di timur sungai Yordan, di mana sungai Kerit ini bukan sungai yang besar teman-teman, tapi sungai yang kecil gitu, dan bisa ada airnya kalau ada hujan gitu. Jadi sungai musiman gitu ya. Tuhan menyuruh dia ke sana, tetapi dia mendapat pemeliharaan Tuhan begitu. Juga Elia juga pernah bernubuat bahwa hujan tidak akan turun kalau dia nggak mengatakan turun gitu ya. Jadi diberi kuasa Tuhan itu sampai seperti itu. Terus juga dia pernah membuat mujizat untuk memelihara seorang janda di Sarfat. Kemudian juga dia membuat mujizat bisa menghidupkan anaknya si janda Sarfat ini yang sudah mati teman-teman. Jadi betapa Nabi Elia ini begitu diberi Tuhan kuasa, dipercaya luar biasa ya teman-teman. Tapi akhirnya dia down juga. Akhirnya dia stres juga hanya karena teman-teman, seorang wanita. Jadi hanya karena kata-kata seorang wanita yang mau mengancamnya teman-teman. 450 orang nabi Baal dengan satu orang wanita. Kalau teman-teman lebih takut mana? Kalau Andre menghadapi 450 orang laki-laki misalnya yang berotot, bisa karate, sama satu orang wanita yang rapuh, lemah, tapi ngomongnya banyak, lebih takut mana? Kalau saya sih lebih takut ya ngadepin satu wanita sih. Iya. Ya kalau gimana ya, kalau sama wanita tuh rasanya nggak tegaan. Yang lain mungkin Goro, 450 laki-laki sama satu orang wanita, lebih takut mana? Sama sih. Sama? Iya. Oh, ya. Oh, berarti sama ya sama Elia ya, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di logika ya teman-teman, 450 orang sama satu orang itu seharusnya lebih takut yang 450 orang ya, karena lebih kuat, lebih punya power untuk membunuh Elia seperti itu. Sedangkan Ratu Isabel ini kan hanya seorang perempuan yang lemah gitu ya. Jadi karena saking kelelahannya, saking lelah fisik sama lelah batin ya si Elia ini, dia jadi down hanya karena kata-kata wanita. Kemudian dia melarikan diri ke padang gurun gitu. Terus dia ceritanya tidur di
bawah semak-semak. Nah, pas dia tidur itu, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tak pulang aja ya, capek, aku tak mati aja, kayaknya di surga lebih enak, seperti itu. Aku ini enggak lebih baik loh dari para pendahuluku. Jadi Elia ini ternyata takut, stres, frustasi bukan karena menghadapi kematian atau mau dibunuh sama Isabel, teman-teman, tapi ternyata dia ini karena merasa gagal. Jadi dia membandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, ini enggak lebih baik loh. Dia merasa gagal, merasa tidak akan pernah cukup untuk menyenangkan Tuhan. Terus jadi dia itu stresnya, frustasinya itu bukan karena wanita sebenarnya, tapi karena dia ini merasa merasa gagal gitu dalam pelayanan, gitu, merasa seorang diri. Terus Tuhan jawabnya gimana, teman-teman? Tuhan jawabnya apakah langsung, oh iya mulia wae, nyawamu tak ambil? Enggak ya, teman-teman. Justru Tuhan itu malah mengirimkan malaikat gitu, memberi makan roti bakar sama minum kepada Elia 2 kali, teman-teman. Jadi Elia tidur dikasih makan, terus dia tidur lagi, terus ada malaikat datang ngasih makan. Dan Alkitab mengatakan bahwa oleh kekuatan makanan itu dia bisa berjalan selama 40 hari ke Gunung Goreb, ke Gunung Allah gitu, untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kira-kira makanan apa yang bisa membuat kita jadi kuat 40 hari ya, teman-teman? Nggak tahu ya. Pokoknya makanan itu bisa menguatkan dia, bisa berjalan sampai 40 hari gitu, nggak makan tapi tetap kuat jalan. Terus di Gunung Horeb Tuhan menyapa Elia, "Hei Elia, sedang apa?" gitu. Jadi Tuhan itu Allah yang ini ya, sekalipun menghadapi hambanya yang mungkin sedang stres, frustasi, dia nggak menghakimi, "Loh kok kamu di sini, seharusnya kamu ini pelayanan atau gimana?" Enggak, tapi Tuhan itu Allah yang menempatkan diri gitu ya. Lihat Sikon juga, dia menyapa Elia dengan lembut, "Hei Elia, sedang apa kau di sini?" gitu. Terus Elia ini malah fokusnya gini, bahasa sehari-harinya itu gini, "Aku ini sudah kerja loh Tuhan, sudah kerja segiat-giatnya untuk Engkau, sudah mati-matian, udah all out supaya Israel itu bertobat. Tapi mereka itu kok angel loh Tuhan, kok aku malah mau dibunuh. Padahal aku ini tinggal nabimu satu-satunya," gitu ya. Nah nanti terus kalau aku mati yang gantiin siapa? Jadi pikirannya udah kemana-mana kalau orang stres itu ya. Nah kemudian Tuhan nggak langsung jawab, tapi dia mengizinkan beberapa peristiwa alam. Ada angin besar, kemudian ada gempa bumi, ada api gitu. Tapi Tuhan tidak menyatakan dirinya pada peristiwa alam-alam itu. Tuhan justru menyatakan dirinya kepada Elia lewat sebuah sentuhan yang lembut, lewat angin sepoi-sepoi yang datang menghampiri Elia. Kemudian Elia baru sadar, oh ini ternyata Tuhan. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan lewat angin sepoi-sepoi itu. Nah saking nggak tahannya gitu ya dengan hadirat Tuhan, Elia ini menutupi mukanya, teman-teman. Jadi dengan kata lain sebenarnya Tuhan itu mau berbicara kepada Elia bahwa aku ini bukan Allah yang menghendaki pikiran hatimu itu ribut, kacau, marah sama diri sendiri, merasa gagal, atau mungkin juga marah sama orang lain. Aku adalah Allah yang menghendaki kamu itu memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera, beristirahat di dalam pekerjaanku, bukan pekerjaanmu, beristirahat dalam apa yang sudah aku lakukan, bukan apa yang sudah kamu lakukan. Nah, kemudian
Tuhan membuka mata Elia dengan penyediaan-penyediaannya. Kan tadi Elia itu sebenarnya stresnya kan karena merasa satu-satunya nabi yang tersisa di Israel. Jadi dia lah nanti aku dipateni yang menggantikan siapa kan gitu. Dia merasa satu-satunya, terus dia merasa gagal gitu karena enggak tobat-tobat si Ratu Isabel dan Ahab dan yang lainnya gitu. Dia stresnya itu karena itu. Nah, Tuhan membukakan mata Elia akan penyediaannya, yaitu orang-orang yang akan meneruskan pelayanannya Elia. Itu ada Hazael sebagai raja Aram, ada Yehu sebagai raja Israel, dan ada Elisa yang akan menggantikan Elia sebagai nabi. Nah, dari kisah ini apa saja yang dapat kita petik teman-teman? Pertama, istirahat itu penting ya teman-teman, baik itu secara jasmani maupun rohani. Gitu. Kita perlu menyadari, sadar diri kalau kita itu bukan robot. Kita ini adalah makhluk hidup, kita ini manusia yang secara biologis itu kita terdiri dari banyak sekali sistem, teman-teman. Ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, ada sistem syaraf, ada sistem hormon, gitu ya. Ada satu hormon namanya hormon kortisol. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya bisa buka di media kesehatan. Jadi hormon kortisol ini apa? Adalah hormon yang muncul ketika kita stres. Jadi hormon yang mengendalikan stres sebenarnya. Jadi ada fungsinya sebenarnya yang baik. Selain mengendalikan kadar gula dalam darah, ternyata hormon kortisol ini kalau berlebihan itu bahaya teman-teman. Apa bahayanya? Kalau dari kisah tadi, ya itu kan Elia juga kita dapat menangkap bahwa dia juga hormon kortisolnya sedang naik ya. Jadi karena saking kelelahannya itu, saking stresnya dia nggak bisa berpikir jernih gitu. Dia nggak bisa mendengarkan hikmat Tuhan dengan baik gitu karena yaitu hormon kortisolnya naik tinggi gitu. Padahal kan dia seorang nabi, terbiasa mendengar suara Tuhan, terbiasa bergantung kepada Tuhan. Kemudian kita lihat kisah sebelumnya itu dia dipelihara Tuhan luar biasa di tepi sungai Kerit, kemudian melakukan mujizat-mujizat Tuhan itu karena dia mendengar lebih dulu suara Tuhan gitu, hikmat Tuhan. Nah sekarang karena saking stresnya itu dia ketika menghadapi ancaman Ratu Isabel, padahal yang seorang perempuan loh, itu dia malah melarikan diri, jadi nggak bisa berpikir jernih, sulit untuk menangkap, mendengar firman Tuhan gitu, nggak bisa berpikir jernih, nggak objektif, nggak solutif gitu teman-teman kalau bahasa sekarangnya ya. Selain kita perlu disiplin secara jasmani, kita juga perlu disiplin secara rohani. Kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang butuh dikenyangkan juga kebutuhan rohaninya. Seperti Elia ya teman-teman, yang dia berlari ke Tuhan, ke Gunung Horeb khusus untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Nah kita pun juga perlu meneladani Elia ya. Jadi kita juga perlu punya waktu-waktu khusus secara pribadi dengan Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa mengisi, mengenyangkan hidup kita dan juga firman-Nya. Kenapa setiap hari? Saya akan menganalogikan kalau kita secara jasmani itu butuh makanan pokok. Ada nasi, ada sayur, ada buah-buahan, ada protein, ada juga susu. Nah, firman Tuhan itu seperti makanan pokok bagi rohani kita, gitu ya. Ya nggak apa-apa sih nonton kayak drama Korea atau hiburan-hiburan di IG atau di YouTube, begitu. Tapi analogikanlah hal seperti itu, ibaratnya itu bukan makanan pokok bagi rohani kita, bagi kebutuhan
jiwa kita. Jadi analogikanlah mereka itu seperti apa ya? Snack gitu, kayak kerupuk gitu ya. VB kalau sebulan makan kerupuk sehat nggak kira-kira? Enggak. Femi kalau misalnya sebulan makan Astor tok gitu, gimana yang terjadi? Apa yang dirasakan? Misalnya? Yang dirasakan kalau sebulan makan Astor? Ya kalau laparnya ya lapar. Ya atau sebulan ya? makan rambak gitu. Bayangkan kamu sebulan makan nih rambak, kerupuk gitu. Enggak makan nasi sama sekali, enggak makan sayur, enggak makan buah, enggak makan protein gitu. Apa yang terjadi pada tubuhmu? Oh ya, enggak sehat. Enggak sehat ya. Jadi kalau kita enggak pernah mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari, kita hanya mengkonsumsi mungkin hiburan-hiburan yang ada di internet atau di TV misalnya, ya kita akan nggak sehat teman-teman secara rohani gitu ya. Malah kalau secara jasmani itu pusing, lungkrah, kemudian juga malah penyakitan, malah ketika daya tahan tubuh rendah kan jadi mudah terserang penyakit kan. Jadi kalau rohani kita daya tahan rohani kita itu rendah, kita juga mudah terserang penyakit. Nah kalau buat rohani itu penyakitnya apa ya? Mungkin mudah tersakiti atau mudah tersinggung atau mudah marah atau apa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Seperti kita makan gitu ya. Jadi dinikmati, kayak kita makan dinikmati, kemudian ya dinikmati. Nah, nanti Tuhan akan menolong begitu ya untuk memahami. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari kisah Nabi Elia ini adalah we are completely rested in what Christ has done and doing. Gitu ya. Artinya bagaimana? Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita ini memiliki damai sejahtera yang utuh, yang sempurna. Kenapa? Karena hukuman atas dosa-dosa kita itu, baik dosa-dosa di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang itu sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Kita itu enggak mungkin ini ya teman-teman, bisa membayar atau mungkin ingat setiap detail, setiap butir kesalahan kita yang dulu, sekarang, atau mungkin bisa menjamin ke depannya itu kita nggak akan berbuat kesalahan lagi apa enggak, kita nggak akan mungkin bisa menjamin. Termasuk juga berbuat baik, beramal misalnya, atau giat pelayanan dengan catatan motivasinya itu supaya untuk masuk surga atau untuk menebus dosa-dosanya, kita nggak mungkin. Kenapa ya paradigma orang itu pada umumnya kalau berdosa terus cenderung ingin menebus, kan biasanya gitu ya. Orang itu pada umumnya paradigmanya itu karena mereka mendefinisikan itu dosa itu hanya sebatas perbuatan. Padahal kata firman Tuhan, dosa itu apakah hanya sebatas perbuatan? Kita akan baca di Yohanes 16 ayat 8 ayat 9. Saya akan meminta Goro untuk membaca. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Demikian firman Tuhan. Iya, jadi kalau kata firman Tuhan melalui Yohanes ini, dosa itu apa? Tidak percaya kepadaku. Iya, jadi kata Tuhan sendiri, dosa adalah tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi tidak percaya kalau keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang mahal. Gak mungkin setiap orang bisa membayar, tapi Tuhan berinya secara gratis, gitu ya. Elia itu hampir sempurna ya teman-teman dalam kehidupan pelayanannya kepada Tuhan.
gitu. Mujizat-mujizatnya luar biasa. Kemudian dia juga mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tapi ada satu yang kurang. Kalau dari kisah ini apa? Satu yang kurang sampai membuat dia jadi frustasi, pengen mati aja. Apa satu yang kurang dari Elia? Pas? Oke. Jadi Elia ini kurang pengenalan akan kasih karunia, gitu ya. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah pemberian atau penyediaan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Tidak akan pernah mampu membayar. Contoh, keselamatan, kemudian nafas kehidupan, termasuk juga penyediaan-penyediaan yang lain dalam sehari-hari, itu maupun di dalam bekerja atau dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saya akan membuka sebuah ayat sekaligus menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan buka bersama-sama di Ibrani 8 ayat 1, akan saya bacakan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi Tuhan Yesus yang sudah menebus segala hukuman dosa-dosa kita, kemudian setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, kan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, dia apakah hanya duduk, santai, diam gitu aja? Enggak ya, kalau dari firman Tuhan, dia ternyata melayani kita, teman-teman. Dia masih melayani kita dengan terus berdoa bagi kita yang sudah percaya kepadanya, satu persatu didoakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus juga sebagai pengantara memohonkan setiap doa-doa kita yang sudah kita naikkan gitu, sudah Tuhan Yesus terima, dicatat satu persatu dan diajukan kepada Bapa. Dan jaminannya itu apa? Jaminannya ya dengan darahnya sendiri, gitu. Karena kita ini orang berdosa, kita nggak akan mungkin bisa menghadap Allah yang super kudus, gitu ya, tanpa darah Tuhan Yesus. Saya membayangkan teman-teman, Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, terus masih mendoakan kita, terus juga mengajukan doa-doa kita kepada Bapa, gitu ya. Kenapa ya Tuhan itu butuh imam? Ya, kenapa dia juga butuh korban penebusan? Ya karena tadi ya, jadi kita ini berdosa dan Tuhan kudus, kita butuh pengantara, yaitu Tuhan Yesus. Selain posisinya sebagai imam, dia juga memberikan darahnya sebagai korban bakaran, sebagai korban kepada Allah. Jadi jangan pernah ragu untuk terus berdoa, meminta setiap kebutuhan teman-teman gitu, karena Tuhan itu sudah menjamin, sudah apa ya istilahnya, siap sedia duduk di sebelah kanan Allah untuk menerima setiap doa-doa teman-teman gitu. Dan Tuhan Yesus akan menyempurnakan mungkin doanya teman-teman, mungkin kadang itu atau saya gitu ya, mungkin terlalu egois atau mementingkan saya sendiri. Nah, ketika ya udah tetap doa aja. Nah, Tuhan Yesus itu akan menyempurnakan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau Tuhan menjawab pasti sesuai dengan kehendaknya. Oke, selamat bertumbuh, terus setia bertumbuh. Jangan lupa untuk disiplin tadi ya, secara jasmani maupun rohani. Terus setia datang kepada Tuhan setiap hari dan juga firman-Nya gitu ya, sebagai kebutuhan yang utama bagi jiwa kita, roh kita gitu. Kalau kesulitan untuk memahami firman Tuhan, Kak, aku sebenarnya rindu loh untuk membaca firman Tuhan setiap hari, tapi ngantuk. Tapi kok bahasanya itu susah dimengerti ya. Kok kadang enggak dong gitu. Ya, teman-teman mungkin secara praktis bisa berdoa sama Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus tolong saya untuk mengerti firman Tuhan dengan sederhana, ini susah dimengerti. Atau mungkin juga bisa mendownload yang bahasa sehari-hari. Jadi ada terjemahan bahasa sehari-hari yang teman-teman bisa mudah memahami, gitu, mudah mengerti.
atau mungkin juga terjemahan bahasa Inggris yang lebih detail gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan biasanya detail secara keterangan, waktu dan sebagainya gitu. Atau mungkin juga download aplikasi Sabda yang juga bisa menjelaskan dari banyak sisi, dari bahasa aslinya, Ibrani, Yunani gitu. Jadi bisa lebih memahami gitu. Bisa kenyang, juga bisa lebih mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada malam hari ini. Kami bersukacita karena boleh mendengar bahwa Tuhan Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi hidup kami. Engkau sudah memberikan kasih karunia kepada kami. Engkau sudah menolong kami untuk mengerti bahwa betapa indahnya ketika kami beristirahat di dalam Engkau, di dalam hadirat-Mu, di dalam firman-Mu, di dalam setiap janji-Mu, dalam setiap karya Tuhan yang sudah selesai di kayu salib, sehingga kami tidak perlu ngoyo, tidak perlu bersusah payah untuk menebus segala kesalahan kami dengan usaha kami, tapi kami cukup bersandar pada apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kami juga tidak perlu ngoyo akan rencana kami atau ekspektasi planning kami itu harus terjadi, tapi kami boleh beristirahat pada penyediaan Tuhan, pada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang lebih baik daripada setiap planning-planning kami. Terima kasih, berkati kami Tuhan satu persatu, berkati adik-adik pemuda remaja juga yang ada di rumah, tolong kami untuk bisa mengerti akan kebutuhan kami secara jasmani maupun rohani. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk Mbak Diana, untuk firman-Nya. Semoga teman-teman semua bisa melakukan firman yang telah disampaikan oleh Mbak Diana dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu rindu untuk bersekutu bersama ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami ingin berdoa untuk persekutuan dan gereja kami ya Bapa. Kiranya di persekutuan online kami ini bisa dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau memampukan kami yang mungkin melaksanakan rekaman ini ya Bapa, dari mulai MC, singer maupun tim musiknya ya Bapa. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang membimbing kami dalam melakukan persekutuan online ini ya Bapak. Kiranya Engkau juga dapat mengetuk pintu hati anak-anak-Mu yang mungkin mulai menjauh dari persekutuan ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GKJ Wonogiri ya Bapak. Kiranya Engkau selalu membimbing dan menyertai dari mulai pendeta maupun majelis ya Bapak. Dan Bapak, besok GKJ Wonogiri akan melakukan perjamuan kudus ya Bapak. Kiranya Engkau memampukan, Engkau yang membimbing dan menyertai majelis dan pendeta kami ya Bapak. Haleluya, amin. Ya Bapa, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk saling berkumpul menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan bangsa ini dari bencana, malapetaka maupun pertikaian antar suku dan agama. Satu kami semua Tuhan, untuk kami memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan Engkau memberi mereka hikmat
sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian ya Bapa, doa ini kami naikkan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di sini untuk melakukan persekutuan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk studi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah ya Tuhan, yang sedang melakukan belajar online di rumah ya Tuhan, karena belum bisa masuk ke sekolah. Kiranya Engkau beri semangat ya Tuhan, beri dorongan belajar ya Tuhan, dan berkati juga orang tuanya dalam membimbingnya ya Tuhan. Semoga menjadi anak yang pandai dan berprestasi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan ya Tuhan. Berkatilah kami yang sedang bekerja ya Tuhan. Engkau beri kekuatan Tuhan, beri ketabahan, dan beri ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan kesabaran Tuhan dan kekuatan ya Tuhan Yesus. Dan semoga bencana COVID ini cepat hilang ya Tuhan dari muka bumi ini ya Tuhan, dan kami semua bisa belajar dan bekerja ya Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan mengantar kami. Haleluya. Kembali menghadap kehadirat-Mu lagi ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kegiatan PA pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan, kami rindu bersekutu bersama di tempat ini, bertatap muka bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan selalu lindungi kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati agar kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, acara hari ini, kita akan menyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Jemaat 362, Aku Milik-Mu Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu
Terjunlah pada kaki salibmu, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih teman-teman karena sudah menyaksikan, sudah mengikuti kegiatan hari ini, PA hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di gereja. Terima kasih untuk tim musik. Dan sampai berjumpa di minggu depan dalam kegiatan PA selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.